kalau seandainya istri antum ini tadi, kalau dia berpoligami ya, kalau istri antum cemburu buta, tiba-tiba saya cemburu dengan satu istri yang lain, maka tidak usah pedulikan. Anggap itu seperti angin lalu saja, dia bicara biasa saja. Antum tetap buat kopi, minum susu, aktivitas biasa. Tidak usah dihiraukan, karena itu omong kosong, kan gitu. Tidak usah dihiraukan, tidak usah antum terbawa arus. Jangan malah jadi laki-laki yang lembek, aduh ya maafin saya. Gak ada itu di alam laki-laki. Ustadz mohon berbagi ilmunya tentang poligami. Bagaimana cara menyikapi istri ketika ada satu permasalahan yang membuat istri-istri kita ini marah sama kita Ustadz. Entah karena cemburu atau masalah lainnya. Kalau dipikir-pikir ngadepin satu istri ngambek aja kadang kelimpungan. Mohon nasihatnya ya Ustadz. Kalau yang bertanya ini sudah poligami, maka ada solusinya. Kalau baru mau poligami juga ada solusinya, ada jawabannya gitu ya. Kalau sudah berumah tangga, kemudian menemukan istri cemburu ya, maka nasihatin baik-baik. Kalau saya sering membahasakan, dan ini memang penting, ini teori syariat ya. Cemburu itu teman-teman hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama. Jangan cemburu buta. Kalau cemburu buta itu nggak boleh. Nabi SAW itu hanya marah kalau terjadi pelanggaran agama. Kalau tidak, beliau tidak pernah marah. Toleransi tentang masalah itu, gitu kan? Jadi perlu difahami. Jadi jangan menganggap kalau orang cinta tuh cemburu buta. Semuanya dicemburuin. Ini jangan. Nanti bahaya ditunggangi oleh syaitan. Bisa saja pasangan antum di mall begini misalnya, berdiri satu tiang antum cemburu. Kenapa kau berdiri tiang itu? Mungkin kau punya kenangan. Ini cemburu buta begitu. Kenapa kau pilih restoran ini? Oh mungkin karena kau punya kenangan. Jadi kemana-mana. Enggak usah. Selama tidak dapat terjadi pelanggaran agama, jangan cemburu. Enggak usah. Orang kalau cemburu buta, cemburu sama mertua, cemburu sama anak, cemburu sama ipar. Ini enggak terkontrol. Cemburu apa ini gitu? Enggak ada dalam syariat Allah SWT ini ya. Jadi kita harus paham ini. Selalu berdalil, Aisyah kan Ummul cemburu. Ingat, itu pembukaan hadisnya. Penutupan hadisnya dipelajari enggak? Kalau baca hadis jangan setengah-setengah. Waktu Aisyah cemburu dengan Sofia, cemburu dengan Khadijah, itu di awal potongan hadis. Di akhir hadis apa? Nabi menegur Aisyah. Dan Aisyah merasa bersalah gitu loh. Ini penting untuk digarisbawahi. Kan waktu Nabi SAW atau Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah tua dan sudah masuk dalam tanah, Khadijah. Sehingga cemburunya. Maka Nabi SAW mengingatkan Khadijah. Mengingatkan Aisyah. Ya, sungguhnya tidak ada yang bisa mengalahkan Khadijah, wahai Aisyah, karena dia ya beriman kepadaku di saat orang kufur dan dia mendukung agamanya dengan seluruh hartanya. Maka Aisyah jadi diam. Tahu kalau dirinya salah. Waktu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah cukuplah Anda dari wanita Yahudi yang pendek itu. Maksudnya Sofia. Maka apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, kau telah mengucapkan kata-kata kalau dimasukkan ke lautan akan mengubahnya. Merusak ini karena besarnya dosanya. Apakah Aisyah tetap ngotot? Enggak, saya enggak mau tahu. Pokoknya saya cemburu. Enggak. Beliau tinggalkan. Nah penutupan hadis ini yang diambil. Bukan pembukaannya nih. Jadi selalu Aisyah yang salah radhiyallahu anha. Padahal Allah mungkin jadikan dia sebagai penyebab keluarnya hukum. Kan gitu. Nah ini penting. Jadi nggak boleh cemburu buta teman-teman sekalian. Harus tempat pada tempatnya gitu ya. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Itu dulu. Poin tentang masalah cemburu supaya tidak salah. Tadi coba diulangi lagi pertanyaannya. Masalah iya. Baik, masalah poligami ya. Nah kalau seandainya istri antum ini tadi, kalau dia berpoligami ya. Kalau istri antum cemburu buta. Tiba-tiba saya cemburu dengan satu istri yang lain. Maka tidak usah pedulikan. Anggap itu seperti angin lalu saja. Dia bicara biasa saja. Antum tetap buat kopi, minum susu, aktivitas biasa. Tidak usah dihiraukan. Karena itu omong kosong. Kan gitu. Tidak usah dihiraukan. Tidak usah antum terbawa arus. Jangan malah jadi laki-laki yang lembek. Aduh ya maafin saya. Tidak ada itu di alam laki-laki. Ada yang begini suruh belajar sama saya dulu. Sedikit-sedikit maaf sayang. Apa ini? Tidak perlu begitu. Kan itu. Soalnya antum salah. Antum kan tidak salah. Antum tidak lagi buat salah. Kita itu minta maaf kalau kita buat salah. Kalau tidak salah ngapain minta maaf? Terlalu merendahkan diri. Kan gitu. Itu keliru. Kita harus juga menjaga wibawa sebagai seorang laki-laki. Ini resep buat sesama laki nih. Ya.
Jadi tidak boleh begitu ya. Nah itu poin. Tapi kalau misalnya dia cemburu beralasan. Naudzubillah, antum memang punya hubungan sama wanita yang tidak halal. Kemudian dia cemburu. Karena mengetahui untuk berhubungan. Itu wajar. Itu normal. Tapi tetap cemburunya dikontrol. Niatnya si yang cemburu ini misalnya istri. Atau antum sebagai laki-laki antum cemburu. Karena antum lihat istri antum kok kayak terlalu supel. Semua laki-laki juga bisa ditegur sapa. Antum cemburu. Cemburunya ini tujuannya untuk meluruskan kesalahan pasangan supaya kembali ke syariat. Bukan cemburu buta juga ya. Kapan dia sudah tinggalkan, iya maafin saya mau berubah. Udah selesai, clear. Buka lembaran baru. Rumah tangga yang langgeng, rumah tangga yang terus membuka lembaran baru. Tidak bisa teman-teman sekalian. Kalau antum mau dari awal nikah sampai akhir nikah itu tidak ada konflik, itu tidak ada. Tidak mungkin. Akan ada konflik terjadi. Tapi yang benar adalah selalu buka lembaran baru. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Clear. Buka lembaran baru. Lupain masa lalu yang sudah terjadi. Jangan ungkit-ungkit lagi. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah At-Talaq. Ya. Fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau para wanita yang nusyud dalam surah Nisa, maaf. Kalau para istri sudah taat padamu, maka jangan sengaja mencari-cari kesalahannya. Sama suami juga sudah perbaikin, jangan cari-cari lagi kesalahannya. Nah itu poin. Tapi kalau misalnya yang bertanya ini belum poligami, dia memang berpikir kalau saya nanti, kayak tadi ya, saya kalau hadapin satu wanita aja, sudah bingung untuk menghadapi kalau dia lagi ngambek. Bagaimana kalau lebih dari satu perempuan? Berarti kan orang ini bukan praktisi poligami. Saya sarankan bagi laki-laki jangan suka melahirkan sesuatu yang belum antum alami. Ya kan? Saya nanti kalau poligami bagaimana hadapin satu aja kalau ngambek susah. Bagaimana kalau 2 atau 3? Ini belum berperang sudah ngaku kalah. Gimana? Hah? Belum bertarung. Masuk ke ajang pertempuran dulu gitu kan. Nah baru nanti ada solusinya. Tiba masa tiba akal gitu kan. Di saat itu artinya itu kan kalau satu orang ngambek. Dan antum lihat juga. Saya sudah kasih resepnya. Kalau istri kita ngambek tanpa sebab. Tidak usah dilayani. Kau usah nanti aktivitas yang lain tinggalin aja. Nanti dia bertengkar sama tembok sendiri. Tidak apa-apa. Gitu. Karena kan tidak ada manfaatnya ya. Kecuali kita sedang salah dan butuh cross check tabayun. Baru kita luangkan waktu untuk itu. Kalau enggak tinggalin saja. Dengarin ceramah. Uduk, sholat gitu kan. Jadi begitu saja. Saya kalau dengar ada satu ocehan dari istri saya sesuatu yang bagi saya tidak penting. Saya uduk, saya sholat aja. Karena bagi saya tidak penting gitu. Contohnya. Atau aktivitas yang lain. Kecuali memang butuh tabayun. Ada sesuatu yang salah. Kita butuh menjelaskan itu lain. Tidak ada masalah. Jadi lebih baik kita pakai waktu-waktu kita yang sangat mahal untuk hal-hal yang baik. Romantis lah. Apalah diskusi tentang masalah masa depan. Nah itu yang penting. Allahu a'lam.